Bab 468. Benar-benar pandai berlagak. Benar. Harley berkata sambil merapikan rambutnya. Aku dengar kekuatanmu sangat mengejutkan. Hari ini, aku ingin melihatnya. Clive yang segera menutup kipasnya. Cahaya yang dikeluarkan dari jaringnya menembus ruang hampa dan langsung melesat ke bagian tengah alis Harley. Kamu benar-benar pandai berlagak. Harley merasa perkataan Clive yang lucu. Dia menoleh sedikit ke samping dan dengan mudah menghindari cahaya yang datang melesat. Lenyaplah. Pada saat ini, Clive yang sudah berdiri di langit meluncurkan serangan telapak tangan ke bawah. Ada cahaya hitam yang berkumpul di telapak tangannya. Kekuatan serangannya ini tidak lemah. Tapi bagi Harley, itu hanya seperti lelucon. Tinju Bahuang. Darah Harley melonjak tinggi. Tinju Bahuang menyerang dengan kuat. Digabungkan dengan 3 teknik rahasia. Kekuatan serangannya ini sangat dahsyat. Boom. Segera. Serangan telapak tangan Clive yang diledakkan dan seluruh lengannya berlumuran darah. Mustahil. Tidak hanya orang tua berpakaian hitam sebelumnya. Bahkan ekspresi pria parubaya berpakaian hitam yang membawa busur besar pun tiba-tiba berubah. Hanya berbeda 3 peringkat. Tapi perbedaan kekuatannya benar-benar sangat jauh. Boom, boom. Ketika keduanya dalam keadaan terkejut, Clive yang telah ditinju hingga terpelanting oleh Harley. Tubuhnya yang jatuh langsung menghancurkan sebuah gunung kecil. Apakah kamu masih ingin melihat bulu fantastisku? Harley membersihkan darah di tinjunya. Meregangkan lehernya dan menatap Clive yang baru saja merangkak keluar dari timbunan batu kerikil dengan ekspresi mengejek. Ini mustahil. Clive yang sedikit terhuyung-huyung. Dia menatap Harley dengan kesal. Matanya penuh dengan cahaya keganasan. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia adalah orang yang berbakat. Bagaimana bisa dikalahkan begitu saja? Kalau dia dikalahkan oleh orang yang masuk 10 besar, maka itu masih bisa diterima. Tapi dia dikalahkan dengan begitu menyedihkan oleh orang yang berada di 3 tingkat di atasnya. Bagaimana Clive yang bisa menerima kenyataan ini? Bunuh. Clive yang terbawa emosi hingga kehilangan akal sehat menyerang dengan gila-gilaan. Turunlah. Harley berteriak keras. Mighty Dragon diluncurkan dari atas langit. Dan Clive yang baru saja ingin datang menyerang dipukul di tempat hingga jatuh ke ruang hampa. Ah! Clive yang bangkit. Rambutnya acak-acakan. Dia berteriak dengan sangat menakutkan. Energi hitam yang tersisa di sekitarnya bergabung ke dalam tubuhnya. Abjad kuno yang ada di antara alisnya langsung bercahaya. Roar, roar, samar-samar. Harley mendengar sedikit raungan binatang buas di tubuh Clive yang auranya menjadi ganas dan haus darah. Momentumnya juga ikut meningkat pesat. Bahkan kalau kamu berubah lagi, kamu juga masih tidak bisa mengalahkanku. Harley mendengus dingin. Melangkah maju dan meluncurkan tinju Bahuang yang kuat. Mati kamu. Clive yang berteriak. Kekuatannya melonjak. Dia tidak mundur tapi malah mendekat dan langsung berhadapan dengan Harley. Boom. Di tempat, lengannya meledak lagi. Seperti yang dikatakan Harley. Bahkan meskipun Clive yang berubah lagi, dia masih bukan tandingan Harley. Clive yang langsung terpental. Teknik Feng Shen. Harley mengikutinya sepanjang jalan. Dia seperti angin. Hampir tidak terlihat. Boom. Seiring dengan darah yang terus-menerus muncul. Kepala Clive yang terpisah dari tubuhnya. Hingga titik terakhir pun Clive yang masih tidak merespons. Dia tidak menyangka dirinya akan mati begitu saja.
Bahkan meskipun kepalanya sudah jatuh, tapi masih ada ketidakpercayaan di matanya. Kamu pantas mati. Pria paruh baya berpakaian hitam yang membawa busur besar berteriak dengan marah. Dia segera mengambil busur panah dan panah segera melesat menembus ruang hampa seperti cahaya ilahi. Aku tidak punya waktu untuk menggila bersama kalian. Harley langsung menghancurkan panah itu dengan satu serangan. Berbalik dan terbang ke dalam ruang hampa seperti pelangi ilahi melintasi langit. Setelah membunuh tuan muda kami, kamu mau kabur? Pria paruh baya berpakaian hitam segera mengejar dengan pedang terbang. Kemudian dia berkata kepada orang tua berpakaian hitam, "Cepat, kirim pesan ke ketua Yang. Suruh dia mengepung Hurricane." "Baik, baik." Orang tua berpakaian hitam itu ketakutan hingga wajahnya pucat pasi. Clive Yang adalah junior paling berbakat dari keluarga Yang. Tujuan dia ditempatkan di pinggiran untuk memblokir orang keluarga Su adalah untuk melatih diri. Sekarang, Clive Yang dibunuh. Sebagai pengawal Clive Yang, dia pasti akan disalahkan. Konsekuensi yang akan dihadapi sangat berat. Segera, dia menghancurkan slip giok dan memanggil master keluarga yang berada di sekitar. Clive Yang sudah tewas. Kalau pembunuhnya melarikan diri, maka dia dapat dengan mudah membayangkan konsekuensi yang akan dia terima. Bas. Tak lama kemudian, pelangi panjang yang menyilaukan menembus langit. Di malam yang gelap itu terlihat sangat terang. Syuh, syuh. Di sisi lain, Harley menghindari panah pembunuh yang menyerangnya dari belakang. Dia melirik pelangi panjang yang menembus langit itu dan mengerutkan kening. "Hurricane, aku pasti akan menghancurkanmu menjadi abu." Suara teriakan marah segera terdengar dan bergema di mana-mana. Tampaknya semua master dari keluarga yang tersebar di sini telah tiba dan mereka mengepungnya dari segala arah. "Katakan itu setelah kalian berhasil menangkapku." Harley mencibir. Tiba-tiba berbalik dan langsung pergi ke arah barat. Tak lama kemudian, para master keluarga yang datang dari barat segera menyerang. Jumlahnya tidak sedikit. Masing-masing membawa senjata spiritual atribut dan memancarkan aura yang berbeda-beda, membuat ruang hampa yang gelap menjadi sangat terang. "Tangkap dia hidup-hidup." Seorang pria paruh baya berpakaian hijau yang memimpin mereka berteriak keras. "Hanya Alam Kong Ming tingkat kelima tapi berani berlagak di depanku." Harley melirik pria paruh baya berpakaian hijau itu. Dia melesat seperti cahaya ilahi. Dengan tanpa ragu dia melambaikan tangan dan mengeluarkan tinju bahuang yang mendominasi. Boom! Pria paruh baya berpakaian hijau itu sudah meremehkan kekuatan Harley. Dia segera dijatuhkan oleh pukulan Harley. "Bunuh!" Kepung. Setelah melihat pria paruh baya berpakaian hijau diserang hingga terpelanting, para master keluarga yang tersisa semuanya mengeluarkan kemampuan mereka, baik senjata spiritual maupun cahaya pedang. Semuanya menyerang ke arah Harley. Bas! Bejana ilahi Daluo yang berada di atas kepala Harley memancarkan kecemerlangan ilahi, menutupi Harley dan menghalangi serangan yang datang. Tekanan 100.000 pounds meledak. Master yang datang menyerang dibuat berjatuhan. Orang yang kultivasinya lemah langsung menjadi kabut darah. Syuh! Di belakang Harley, tembakan panah pembunuh datang lagi. Itu dihancurkan oleh Harley dengan satu pukulan. "Tunggu saja kamu." Harley menatap pria paruh baya berpakaian hitam yang masih memegang busur dan anak panah di belakangnya. Lalu menginjak pedang terbang lagi dan lari ke pegunungan. Harley bukan takut pada orang-orang ini, tapi dia merasa bahwa ada Master Alam Kong Ming surga ke-9 yang sudah datang menyerang.
Selain itu ada lumayan banyak master alam Kongming yang datang dari 3 arah yang berbeda. Baginya, itu akan sangat sulit untuk dihadapi. Begitu Harley melarikan diri, orang keluarga yang dari 3 arah mengepung satu tempat. Mereka masuk ke pegunungan. Aura pembunuhan membara. Aura mereka yang bergabung menekan ruang hampa hingga mengeluarkan suara yang keras. Momentumnya sangat besar. Keluarga Su, kalian berhutang budi padaku. Harley melirik ke belakang dan kecepatannya bertambah. Alasan kenapa Harley mengatakan bahwa keluarga Su berhutang budi padanya adalah karena keluarga yang bersembunyi di sini dibawa pergi olehnya. Kalau orang keluarga Su benar-benar mengepung di sini, maka peluang untuk hidup akan lebih besar. Boom, boom. Di belakang Harley, Master Alam Kongming surga ke-9 dari keluarga yang itu seperti cahaya ilahi. Dia terus menyerang dan meruntuhkan gunung satu demi satu. Kemudian, mereka saling berkejar-kejaran, membuat malam yang gelap menjadi sangat tidak tenang. Hingga fajar tiba, Harley menyeret tubuhnya yang berlumuran darah ke dalam lembah. Tapi untungnya, dia lolos dari pengepungan keluarga Yang. Hal itu menyebabkan kerugian besar bagi para pengejar. Tunggu saja kalian. Setelah menemukan gua, Harley melompat masuk, memasukkan beberapa pil obat ke dalam mulutnya dan dengan cepat memulihkan bekas lukanya. Pada saat ini, jauh di aula keluarga yang di Gunung Yuncang, suasananya sangat tertekan. Sebenarnya siapa dia? Suara teriakan Morgan yang merupakan pemimpin keluarga Yang mengguncang aula. Dia adalah Harry Qin, yang berada di peringkat ke-50 dalam daftar panggung Feng Yun. Tangkap dia hidup-hidup. Tangkap dia hidup-hidup. Morgan yang berteriak seperti anjing gila. Wajahnya tampak sangat galak. Telah membunuh putraku. Aku akan menguras habis darahnya dan memakan dagingnya mentah-mentah. Bersambung. Bab 469. Musuh dari segala arah. Di lembah, Harley sudah meregangkan pinggangnya dengan nyaman. Setelah beberapa jam pemulihan, dia merasa energi lagi. Setelah mengeluarkan peta, Harley mengidentifikasi lokasi sejenak, lalu berbalik, menginjak pedang terbang dan langsung menuju kota kuno terdekat. 6 jam kemudian, Harley tiba di sebuah kota kuno yang bernama Kota Kuno Dongyang. Apakah kalian ada mendengar kabar? Tadi malam, tuan muda ketiga dari keluarga yang dibunuh. Begitu Harley berjalan masuk ke kota kuno tersebut, dia mendengar orang-orang sedang bergosip. Siapa yang nyalinya begitu besar? Harry Qin, peringkat ke-50 dalam daftar panggung Feng Yun. Kamu tidak tahu, orang keluarga yang memburunya sepanjang malam. Tapi mereka tidak berhasil menangkap Harry Qin. Aku juga mendengar bahwa Morgan yang telah mengeluarkan perintah untuk memburunya. Siapapun yang berhasil menangkap Harry Qin akan dihadiahi 3 butir pil spiritual 4 pola, 2 juta batu spiritual, senjata spiritual tingkat atas serta 1 metode rahasia yang mendominasi. Benarkah? Tadi ada berita yang mengatakan bahwa murid-murid yang masuk dalam daftar panggung Feng Yun sudah dalam perjalanan. Mereka mengatakan ingin menangkap Harry Qin hidup-hidup. Ketika Harley mendengar ini, dia mendesak. Keluarga yang benar-benar kaya. Setelah mengatakan itu, Harley telah tiba ke pusat kota. Kota kuno Dongyang sangat makmur. Bahkan orang-orang yang ingin menggunakan formasi teleportasi harus mengantri.
Dari kejauhan Harley Ye melihat sebuah altar dan formasi teleportasi besar di atas altar. Selain itu, dia juga melihat 3 orang tua dengan alang Kong Ming. Di samping mereka, ada cermin spiritual besar yang memancarkan cahaya keemasan. Bisa seperti itu, Harley Ye tersenyum. Karena dia melihat bahwa siapapun yang ingin menggunakan formasi teleportasi harus terlebih dahulu maju ke depan cermin spiritual. Yang berarti mereka hanya dapat pergi setelah mereka memverifikasi diri mereka yang sebenarnya. Untungnya, tadi malam aku memakai topeng. Kalau tidak maka akan menyebabkan banyak masalah. Gumam Harley Ye. 10 menit kemudian, Harley Ye tiba di atas altar. Dia juga ikutan berjalan ke depan cermin spiritual yang besar. Lalu berbalik dan menginjakkan kaki di formasi teleportasi. Namun yang mengejutkannya adalah ketiga orang tua itu mengepungnya di tempat. Niat membunuh yang dingin langsung berpancar. Senjata spiritual yang kuat langsung dikeluarkan. Hal ini mengejutkan orang-orang yang ingin menggunakan formasi teleportasi hingga lari ke segala arah untuk menghindar. Apa maksud kalian? Harley Ye melirik ketiga orang tua itu. Harry Qin, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak bisa mengenalimu? Salah satu orang tua itu tiba-tiba berteriak. Aku bukan Harry Qin. Tunggu setelah kami menangkapmu. Lihat apakah kamu masih bisa begitu keras kepala atau tidak. Orang tua yang berada di paling depan segera menyerang dan serangan telapak tangan diluncurkan. Syuh. Harley Ye berbalik dan melompat turun dari altar. Dia merasa sangat bingung. Sialan. Padahal tadi malam sudah secara khusus memakai topeng. Bagaimana kalian bisa mengenaliku? Harley Ye merasa sangat bingung. Boom! Saat mundur, ketiga orang tua itu melompat dan menyerang. Masing-masing mengerahkan kekuatan magis. Aku tidak bertindak. Apakah kamu pikir aku takut? Harley Ye berteriak marah. Melangkah maju dan satu tamparan langsung membuat salah satu orang tua terbaring. Dia segera berbalik dan satu pukulan tinju bahuang membuat orang tua yang kedua dipukul hingga muntah darah dan mundur. Adapun orang tua ketiga, dia paling tragis. Dia dipukul dengan teknik kemarahan naga sampai matanya hampir gelap dan langsung terpelanting. Aku tidak mau bermain dengan kalian. Setelah menjatuhkan ketiganya, Harley Ye langsung melangkah ke formasi teleportasi. Kamu tidak akan pernah bisa pergi. Di antara mereka, orang tua dengan wajah galak membuat segel dengan satu tangan. Di formasi teleportasi. Setelah Harley Ye melihat ini, dia melompat keluar dari formasi teleportasi untuk kedua kalinya. Boom! Harley Ye melompat dari formasi teleportasi. Dan formasi teleportasi di bawah kakinya segera meledak. Sialan! Harley Ye berteriak kesal. Orang-orang dari keluarga yang benar-benar cukup kejam. Takut dia akan menggunakan formasi teleportasi untuk melarikan diri. Jadi sebelumnya sudah memasang segel mantra peledak. Begitu tidak bisa mengalahkan Harley Ye, maka mereka akan segera meledakkan segel mantra. Sialan! Harley Ye tampak tak berdaya. Formasi teleportasi telah dihancurkan. Jadi dia hanya bisa mencari formasi teleportasi lainnya. Setelah mengatakan itu, Harley Ye menginjak pedang terbang dan langsung menuju satu arah. Kejar! Di belakangnya, ketiga orang tua itu mentransmisikan suara mereka ke segala arah terlebih dahulu. Lalu berdiri untuk memburu Harley Ye. Meskipun mereka tidak bisa menang melawan Harley Ye, tapi mereka bisa menahan Harley Ye hingga bala bantuan datang dan menangkap Harley Ye hidup-hidup. Setelah meninggalkan kota kuno Dongyang, raut wajah Harley Ye menjadi masam.
Karena dia sudah merasakan aura yang menakutkan melonjak dari segala arah. Ini cukup serius, Harley Ye berkata dalam hati. Para master yang mengepung keluarga Su mungkin telah dipindahkan oleh keluarga yang untuk mengepungnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak master di sini dalam waktu yang begitu singkat? Begitu terjadi sesuatu di sini, bala bantuan segera datang. Ini jelas sudah disiapkan sebelumnya. Berhenti di belakangnya. Ketiga orang tua itu membakar energi mereka dan langsung mendekatkan jarak dengan Harley Ye. Lihat saja bagaimana aku memberimu pelajaran. Harley Ye mendengus dingin, lalu naik ke angkasa. Syuh. Segera, kepala seorang pria tua ditebas oleh pedang. Syuh. Sebelum menunggu dua orang tua lainnya mundur, salah satu dari mereka dipenggal lagi. Orang tua terakhir tampak ketakutan dan bergegas mundur. Mau pergi kemana? Harley Ye tiba-tiba menebaskan pedang. Salah satu lengan orang tua itu putus. Begitu terkena tinju bahuang, tubuh orang tua itu hampir meledak di tempat. Tubuhnya yang terjatuh ditangkap oleh Harley Ye. Katakan, bagaimana kalian bisa mengetahui bahwa aku adalah Harry Qin? Harley Ye menatap orang tua itu dengan dingin. Sekarang, hal yang paling ingin diketahui Harley Ye adalah masalah ini. Kalau tidak, dia akan dikenali setiap kali tiba ke kota manapun. Tidak ada yang bisa menjamin apakah dia bisa menembus pengepungan atau tidak. Setelah merasakan niat membunuh Harley Ye, orang tua itu tampak ketakutan. Kamu telah membunuh tuan muda ketiga. Kamu terkena darahnya. Keluarga yang menggunakan ini untuk menggunakan mantra dan menempelkan segel mantra pada tubuhmu. Ternyata begitu. Mata Harley Ye memancarkan cahaya warna darah. Dia melambaikan tangan dan melempar orang tua itu. Syuh. Bas. Harley Ye langsung mengeluarkan pedang Qi Xiao dan bejana ilahi Daluo. Setelah melihat ke satu arah, energi darah di seluruh tubuh Harley Ye naik. Dia menyerang ke arah musuh seperti cahaya ilahi. Boom, boom. Pada saat ini, terdengar suara keras di ruang hampa. Karena orang yang datang terlalu banyak. Dari timur, seorang tetua jubah ungu yang menunggangi singa api datang menyerang. Di belakangnya penuh dengan orang. Di sebelah barat ada seorang wanita tua berjubah hitam yang menaiki awan. Di belakangnya juga diikuti oleh banyak orang. Di utara, seorang pria parubaya berjubah ungu mengendarai kereta kuno. Belakangnya diikuti oleh kereta lain. Di setiap kereta, berdiri 3 hingga 5 orang. Masing-masing memancarkan aura membunuh yang kuat. Di selatan, seorang pemuda bermata 3 berdiri di lautan awan berwarna darah. Di belakangnya juga dipenuhi dengan bayangan manusia. Momentumnya sangat besar. Wow! Banyak orang yang datang dari kota kuno Dongyang untuk melihat keramaian. Ketika mereka melihat pertempuran yang begitu besar, mata mereka langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah itu Harry Qin? Mata semua orang tertuju pada Harley Ye yang menyerbu ke arah timur. Mengenakan topeng. Ada kata dendam di dahinya. Membawa pedang pembunuh berwarna merah dan lingkaran besi besar melayang di atas kepalanya. Ternyata Harry Qin yang sering dibicarakan tidak pernah memperlihatkan sosoknya berpenampilan seperti ini. Kali ini kemungkinan besar Harry Qin akan dilenyapkan. Tidak peduli seberapa hebat peringkat ke-50 dari panggung Feng Yun, dia pasti tidak akan bisa lolos dari pengepungan begitu banyak orang. Boom! Di tengah sorak-sorai orang banyak, Harley Ye yang sedang menuju ke timur sudah menjatuhkan tetua jubah ungu yang menunggangi singa api merah. Menyerahlah. Dengan demikian kamu bisa mati dengan lebih baik.
Tetua jubah ungu itu menunjukkan niat membunuh. Serangannya ganas. Dia yang merupakan seorang alam Kong Ming surga ke-8. Begitu berhadapan dengan Harley Ye. Dia berhasil menahan Harley Ye. Apakah kamu layak? Harley Ye mencibir. Aura keemasannya membubung ke langit. Kecepatan gerakannya sangat cepat dan segera membuat tetua jubah ungu mundur. Tangkap Hurricane hidup-hidup. Ketika keduanya bertarung, master dari 3 arah lainnya juga ikut bergabung. Mereka datang menyerang dengan ganas. Setelah melihat ini, Harley Ye menggertakkan giginya. Dia menahan serangan tapak tetua jubah ungu. Kemudian langsung mundur sejauh 100 meter. Pedang Qi Xiao menyapu ruang hampa dan mengenai master yang datang menyerang. Mau lari kemana? Tetua jubah ungu mengejarnya lagi. Pergi. Harley Ye yang menyerbu ke depan berteriak keras. Teknik kemarahan naga bergetar di langit. Orang tua itu maju dan langsung menerima pukulan keras. Kemudian dia merasa pusing selama lebih dari 3 detik. Dan dalam 3 detik ini, Harley Ye telah menyerbu hingga ratusan meter jauhnya seperti binatang zaman primitif. Kemanapun dia lewat, darah mengalir keluar. Sosok berdarah jatuh. Adegan itu sangat mengerikan. Pada saat ini, entah seberapa jauh dari kota Chungqiu, ketika keluarga Su yang sudah sepenuhnya siap untuk pertempuran, mereka langsung kebingungan ketika mendengar berita tersebut. Hurricane yang menempati peringkat ke-50 dalam daftar panggung Feng Yun. Bram Su menatap mata-mata keluarga Su yang berada di depannya dengan tercengang. Benar, tadi malam dia memenggal Clive Yang. Orang-orang dari keluarga Yang dan istana Haus Darah sedang memburu dan mengepungnya di luar kota kuno Dongyang. Dan pertempuran mereka sangat heboh. Pantas saja, Benny Su bergumam. Tidak heran para master yang mengepung keluarga Su telah mundur lebih dari 80%. Dengan demikian, keluarga Su kita telah melewati krisis untuk sementara waktu. Kemunculan Hurricane memberi keluarga Su waktu. Selidiki lagi. Bram Su melambaikan tangannya. Matanya memancarkan cahaya. Ayah. Benny Su menatap Bram Su. Apa yang sedang ayah pikirkan? Hurricane kemungkinan besar adalah Master Yang Huang dari Sekte Yang Huang. Bram Su bergumam. Mata-mata mengatakan tadi malam dia dikepung di puluhan ribu mil dari kota Chungqiu. Dan tadi malam Master Yang Huang meninggalkan kota Chungqiu. Dia seharusnya dikepung dan tuan muda ketiga dari keluarga yang juga dijatuhkan pada waktu itu. Begitu dipikir-pikir, waktu, arah dan kultivasi semuanya sangat pas. Kalau begitu, maka keluarga Su kita berutang budi besar pada Hurricane. Cepat, kirim pesan ke Siling dan beritahu Sekte Yang Huang tentang identitas sebenarnya dari Hurricane. Bram Su segera memberi perintah. Meskipun internal Sekte Yang Huang sedang kacau, Master suci mereka dalam masalah, mereka tidak mungkin tidak memedulikannya. Bukan. Bersambung.